Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dan ikatan persaudaraan dan seluruh bila tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, syukur kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman dan Islam. Karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin memusuhi agama ini, tapi dengan amanah dan karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Dan lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita rahmati orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat karunia bagi kedua orang tua kita. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini saya akan berbagi tentang satu ayat yang inspirasi kami di tahun ini, surat Al-Baqarah 105. Waktu yang masuk Rasulullah Muhammad Rasulullah wal Mu'minin bersabda ila ilmu dari wasyada baina bihi mangkutun ta'lamun. Jadi Allah ini memerintahkan kita berjalan kamu, maka Allah Rasulullah dan orang mukmin akan melihat pekerjaannya dan kamu akan memberikan kepada mereka mengetahui apa yang baik dan apa yang baik. Dari situ kita belajar Bapak Ibu semua bahwa kita tugaskan berkarya. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Pernah ada salah seorang ulama itu dakwah ke Eropa. Dari Eropa orang ini kembali ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah, karena muridnya begitu cinta pada ulama ini, ikutlah muridnya dari Eropa ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, ada sadarnya di masjid dilarang. Ya. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, ada orang air kecil di dalam masjid. Lahirlah sebuah makalah. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Pernah ada salah seorang pemuda di Indonesia kirim surat ke ulama di Timur Tengah. Pemuda itu bertanya, Islam ini agama yang mulia, tapi kenapa sekarang banyak kaum muslimin mundur, sedangkan yang non muslim banyak yang maju? Dijawab ulama dari sebuah kitab yang berisi 3 bab, yang salah satu babnya mengatakan karena orang-orang barat memberikan lebih untuk agama mereka dibandingkan apa yang diberikan orang-orang muslim untuk agama mereka. Di situ kita belajar soal takdir. Sehingga dari sini kita nanti perlu berpikir bagaimana dari rumah-rumah kita, anak-anak kita ya, dari rahim kita itu lahir generasi muda yang bisa menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, kontribusi dan memberikan pengorbanan yang terbaik yang mereka bisa untuk agama mereka. Dan satu kisah yang selalu menjadi inspirasi saya dalam hal ini adalah kisah seorang pemuda. Kisah ini adalah ketika Rasulullah bertanya salah sahabat, wahai Rasulullah, kota mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah isyarat, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu nusantara terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Banyak hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah bersabda, Konstantinopel pasti akan dibebaskan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Abu al-Ansari usia 80 tahun membawa pasukannya untuk membebaskan. Beliau meninggal di medan perang dan minta untuk jasadnya dikuburkan di kaki keempat pasukannya. Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Zaid I gagal, Sultan Muhammad gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan, mengazamkan dalam hati
Artinya bahwa beliau membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukannya Janisarius. Lalu melontarkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagai pasukan yang berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai. Kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang kemudian dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini, bahkan di wilayah lain 21 tahun. Karena kapal tidak bisa melewati rantai Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih kemudian memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosphorus menuju selatan melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga di masa Suna, di dalam kitabnya Usmanul Karim mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi ke lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan dari tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu semua, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah apa yang Rasulullah sampaikan 825 tahun kemudian? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya ke sholat Jumat yang panjangnya 6 km. Beliau meminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak Ibrahim silahkan duduk? Tidak satu pun pasukannya duduk. Pertanyaan beliau, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak Ibrahim silahkan duduk? Sebagian pasukan yang mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak Ibrahim silahkan duduk? Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Dari situ kita belajar. Kenapa Rasulullah mengatakan Konstantinopel pasal yang dibebaskan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan. Karena pemimpinnya tidak meninggalkan sholat malamnya dan pasukannya tidak meninggalkan sholat wajib. Dan yang kedua yang kita pelajari waktu Muhammad Al-Fatih kecil, ayahnya ajak dia naik ke atas bukit. Apa yang kata ayahnya? Nah, itu adalah benteng yang nanti akan kau taklukkan. Setiap pada subuh ibunya mengajarkan geografi kepada Muhammad Al-Fatih. Dan dari situ kita belajar Bapak-Ibu semua, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita yang tadi bisa punya pencapaian yang luar biasa. Pertama, Nobel purpose, cita-cita mulia, cita-cita yang agung. Kalau targetnya anak kita tinggi, ya kebiasaannya berubah. Dia akan memberikan yang terbaik yang dia bisa. Dan yang kedua, clever strategi yang cerdas. Bukan cuma anak kita yang berhasil. Ya semua orang di luar sana juga ini berhasil. Dan tidak sedikit orang di luar sana yang menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, powerful action, eksekusi yang kuat. Ide itu murah, realisasikannya yang mahal. Betapa banyak kita punya ide cemerlang, tidak terrealisasi dan menyaksikan orang lain merealisasikannya. You have idea, kita punya ide. Dan yang dengan hasil idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak-anak kita eksekusi ide mereka. And attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So stay fokus, tetap fokus. Dan dia berani dulu. Gak usah sebelumnya apa yang kita lakukan. Dan dia bisa sampai as bagaimana dulu. Gak usah sebelumnya apa yang orang lain tidak lakukan. Go for it now. Dan yang kedua, kunci keberkahan di Bapak Ibu semua.
Ingat kan kita kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang ditanami 1.550 pohon kurma. Separuh buat fakir miskin anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus sampai ledakan kerajaan Turki Utsmani, lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Di Indonesia kita punya. Ada seorang kiai di luar rumah menawarkan kerabat rumahnya dijual untuk gaji guru yang mengajar di sekolah. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 13 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Jabatan dengan Muhammadiyah yang dibangunnya. Maka kalau kita pelajari kembali, keberkahan itu melampaui generasi. Ingatkah kita kisahnya Umar bin Khattab yang bertemu seorang gadis yang tidak mau mencampurkan air dengan susu, yang menikahkan dengan anaknya asing ya. Kisahnya tidak boleh sampai di sana. 2 generasi kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang bisa menyebarkan kesejahteraan ke Jazirah Arab dan menguasai Jazirah Arab ketika itu. Atau kita ingat kisahnya seorang pemuda yang makan buah bukan miliknya, lalu dia telusuri sungai untuk mencari ridho dari pemilik kebun itu. Sampai sana dihukum bekerja di kebun 1 bulan dan menikahi anak perempuannya. Kisahnya tidak berakhir sampai di sana. Dari mereka lahirlah seorang ulama yang kemudian menjadi rujukan ya, yaitu Muhammad Abu Hanifah dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita belajar bahwa keberkahan itu melampaui usia kita. Dan yang ketiga, kalau ada orang berhasil, Bapak Ibu, jangan cuma lihat orangnya, tapi lihat orang tuanya. Jadi panjenengan semua ini kunci keberhasilan buat anak. Kalau saya mau ceritakan, ada satu kisah seorang ibu usianya 46 tahun. Dia mau izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun bukan ambil S2 Bapak Ibu, ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, "Mi, mami sudah tua, mau apa kuliah lagi?" Apa jawabannya? "Mami mau mengerti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka." Setiap anaknya berangkat dari rumah, ibu ini angkat kedua tangannya, berdoa sama Allah. Ditulis doa yang bagus di kertas HVS, difotokopi dari tempat dibagi kepada anak-anaknya. Itu berjalan terus Bapak Ibu. Berbulan-bulan bertahun tahun sampai anaknya masuk ke 50 most impactful, 1 dari 50 daftar sosial paling berpengaruh versi buat CSRD. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya ini maksudnya Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu saya bertanya banyak buat saya. Waktu saya kuliah di kedokteran, bapak saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Jamal ini bisa kuliah di kedokteran. Dan penting buat kita melatih anak-anak dalam ketidaknyamanan. Jadi belajarlah satu illa ba'da. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Dulu saya ingat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu banyak belum kenal ya dengan apa yang kami lakukan. Jadi saya bersyukur ya. Jadi saya buat program klinik aspirasi sampah. Lalu karena program, lalu kita buat program kesehatan yang lain, siapa peduli, Dual ID, Inmed. Karena program itu saya tidak menyangka waktu kuliah saya diundang makan oleh Raja Charles di Istana Buckingham 2 kali, lalu dikasih beasiswa 1 year mentoring di kampus terbaik dunia Cambridge University, dan tidak lama kemudian diundang berbagai negara dunia ya. Termasuk akhirnya diundang sama Presiden Rusia Vladimir Putin, diberikan apresiasi dan dukungan. Orang sering tanya sama saya, "Gamal tak bisa kamu diapresiasi Raja Charles, Putin dan tokoh-tokoh dunia lain?" Nah kuncinya orang tua Bapak Ibu ini. Jadi waktu saya SMA saya ingat di kelas itu tidak punya HP, cuma saya sama satu profesor di UN begitu. Lalu mungkin waktu kecil dulu ada PlayStation, DVD player ya. Bapak saya tidak pernah memberikan itu. Tapi kalau buat pendidikan, bapak saya memberikan yang terbaik yang beliau bisa. Kalau dulu mau main PlayStation saya pergi ke rumah sepupu saya. Jadi saya katakan gini, bapak saya mau mengatakan tidak apa-apa teman, kamu tidak pakai HP di sekolah. Tidak apa-apa kamu kemana-mana naik kapal. Tidak apa-apa pertama rumah kita biasa. Tidak apa-apa kamu tidak punya PlayStation itu di player. Yang penting kamu makan sehat, belajar keras, tidak berhasil di kemudian hari. Jadi orang tua itu jangan memberikan apa yang anak inginkan, tapi berikan apa yang anak butuhkan di kemudian hari. Ini ada penelitiannya Bapak Ibu. Tahun 60 anak dimasukkan ke satu ruangan, dikasih 1 permen. Lalu
mau ditawarkan. Kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan. Mereka memilih makan 1 permen dibanding bersabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah sebuah teori yang namanya delay gratification. Kemampuan anak-anak mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Dan ini penting karena Tuhan mengatakan generasi berjuang punya anak generasi penerus. Generasi penerus punya anak generasi penikmat. Generasi penikmat punya anak generasi pemboros. Bahkan contoh yang luar biasa ini, Pak Siswono Yugosoto itu mantan ketua HKTI, pernah menjadi cawapres tahun 2004. Luar biasa Bapak Ibu, kalau makan di meja makan, ini beliau cerita ya, ibunya minta beliau makan makanan yang paling tidak disukai di atas meja. Bayangkan, anak dengan suka burger, pizza ya, di meja itu ada, dan suka pecel terong juga kan, diminta makan makanan yang paling tidak disukai. Apa kata Pak Siswono kemudian? Akhirnya saya punya self control yang luar biasa. Jadi kita harus melatih anak-anak kita, karena sekarang generasi muda banyak jadi generasi strawberry kan. Ya, di luar indah, tapi nggak punya daya juang. Kalau orang bilang saya capek, orang bilang enak untuk agama, dikasih penghargaan tokoh-tokoh dunia. But people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi, Bapak Ibu. Jadi bahkan di Asia Tenggara ini cuma Vietnam yang bisa kunjungi. Saya ke Laos, Kamboja, Filipina, Singapura, Malaysia, berbagai negara. Lalu ke Amerika Serikat saya akan kunjungi kok, Amerika Serikat, Peru, Meksiko. Di Eropa itu yang mulai Jerman, Denmark, Inggris, Slovakia dan berbagai negara lain. Orang cuma lihat waktu saya diundang aja Charles. Orang cuma lihat waktu saya diundang putih. Padahal gagalnya juga sering Bapak Ibu. Jadi anak kita harus punya daya juang, tak jadi makhluk yang tangguh di kemudian. Dan kita sekarang rindu sekali anak-anak muda yang menampilkan keindahan Islam tadi lewat karya, prestasi dan kontribusinya. Dan kenapa daya juang ini penting? Karena itu yang akhirnya akan membentuk anak-anak di kemudian hari. Karena success is going from failure to failure without loss of spirit. Keberhasilan adalah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Dan mungkin anak kita sering menghadapi hinaan, cacian, makian. Dibilang sok alim, sok pintar, sok pahlawan, sok profesional ya. Waktu saya dalam berdoa, dilempari batu sampai berdarah-darah. Datang malaikat mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menimpakan gunung Jabal Abu Bakar kepada Rasulullah." Tapi apa kata Rasulullah? Sudah Jibril, marilah kita berdoa. Wahai Allah, maafkanlah umatku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Jadi dari situ kita belajar ya, bagaimana tadi anak-anak kita harus jadi makhluk yang tangguh di kemudian hari. Ini pesan saya sampaikan ke anak-anak. Kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah. Sampai orang yang menghina kamu tanya, "Mas, Mbak, ada lowongan kerja ya?" Nanti kalau nanti dengan berhasil, keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Orang-orang nanti tanya, "Mas, Mbak, kenapa pakai kacamata hitam?" Anak-anak kita bisa jawab, "Masa depan saya terlalu cerah, silau lihatnya." Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kedua, harus kuat anak kita, tangguh, punya daya juang, dan betul-betul bisa kita andalkan di kemudian hari. Dan Bapak Ibu ini kuncinya ya. Great leader start at home. Pemimpin besar itu lahir dari rumah-rumah kita. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting ya, dan harus jadi satu orientasi kita ke depan adalah bagaimana kita mampu menemukan potensi anak-anak kita. Jadi produk itu laku di market yang sesuai. Anak-anak kita bisa punya pencapaian performa ya, kinerja yang luar biasa kalau sesuatu itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi awal-awal tidak ada anak junjungan, coba fokus dulu menemukan potensinya. Lihat dulu apa keahliannya, apa yang dia sukai, apa yang nilainya dia tinggi, apa yang dia tidak sabar mengerjakannya, apa yang dia menikmati kelelahannya, itu potensinya. Kalau anak-anak sudah menemukan potensinya, maka finansial hanya masalah waktu. Ada 2 teori yang saya pakai. Saya baca banyak sekali buku tentang ini. Saya simpulkan 2 teori yang bagus Bapak Ibu. Pertama, define calling, lihat 3 hal. Apa yang anak sukai, kuasai, bermanfaat. Jadi where our interest. Ketika kesukaan anak-anak kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhannya, and then bundle up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkannya. Dan yang kedua,
Ikigai. Ikigai ini teori paling populer kedua di Jepang. Lihatnya 4 hal. What you love, apa yang anak-anak sukai. What you are good at, apa yang anak-anak kuasai. What you are needs, apa yang dunia atau masyarakat butuhkan. And what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat anak-anak di kemudian hari. Nah, dari situ kita belajar menemukan potensi diri dari anak-anak kita. Dengan begitu dia akan bisa memberikan yang terbaik yang anak-anak kita bisa, dan akhirnya dia mampu ya memberikan performa yang luar biasa. Jangan korbankan potensi anak-anak karena recehan rupiah. Ya kita, kalau mereka ikuti potensinya, maka finansial hanya masalah waktu. Dan yang kelima, Bapak Ibu, buat karya nyata. Jadi saya jujur bisa keliling ke puluhan negara itu karena saya buat karya nyata. Nanti anak-anak saya kenal karena 2 hal. Satu, eminen. Eminen itu anak-anak kita dikenal karena ilmunya. Ahli medis, ahli ekonom, ahli fikih, itu namanya eminen. Yang satu lagi namanya prominent. Anak dikenal karena karya nyata yang dibuat. Misalkan Bill Gates buat Microsoft, Steve Jobs buat MacBook, iPhone, ya. Jadi orang-orang dikenal karena karya nyatanya. Nah, itu penting supaya anak kita bisa melatih diri di sana, dan itu menjadi gambaran dari kemampuan dan kontribusi yang bisa dia lakukan. Nah, saya mau contohkan ya program yang dulu pertama saya buat namanya klinik asuransi sampah. Lalu yang kedua baru-baru ini kami buat program namanya Malang Cerdas. Jadi Malang Cerdas itu kami fokus 2 hal. Satu, memberikan beasiswa buat pelajar-pelajar di Malang Raya. Dan alhamdulillah sudah 473 beasiswa kami salurkan dalam 5 bulan terakhir, dan insya Allah beberapa bulan lagi pun kami akan menyalurkan kembali beasiswa untuk gratis kuliah buat pelajar di Malang Raya. Lalu yang kedua, program kami namanya Gamal Gus-Gusku. Jadi saya kunjungi sekolah-sekolah di Malang Raya, Bapak Ibu. Mau sampai mulai dari Malang Kota sampai pelosok di kabupaten. Jadi saya datang itu apel dari sudah 8 sekolah, Sumberna Tinggalkan 3 sekolah. Dan hari ini 185 sekolah sudah saya kunjungi. Dari 200 SD negeri di Kota Malang itu sudah 50 lebih saya kunjungi. Dari 30 SMP negerinya sudah ada 15 saya kunjungi. Kalau ambil 185 sekolah mungkin biasa, tapi bagi saya berarti butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Kadang saya berangkat setengah 5 pagi, kembali setengah 1 dini hari. Saya jarang bisa tanya sama tim saya pulang dari kantor setengah 2 pagi, lalu subuh sudah harus berkunjung ke salah satu masjid dan lain sebagainya. Kuncinya apa, Bapak Ibu? Ini saya tanamkan buat diri sama tim saya. Lebih baik saya menderita karena kedisiplinan daripada saya menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu adalah senjata ampuh yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk mampu memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Dan yang keenam adalah empati. Contoh yang bagus adalah Eyang Habibie. Beliau itu idola saya sejak dulu. Pernah Eyang Habibie undang saya ke rumahnya. Terus beliau tanya sama saya, Kamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about the is the beginning of everything. Karena kamu tidak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Jadi penting buat kita menanamkan anak-anak kita empati. Indonesia ini kan kita jarang, negara kita itu peringkat 1 dalam indeks penilaian negara. Tapi kita itu hanya sampai juara 1-2 kali. Pertama, screen time yang paling tinggi. Biar HP paling lama, kita sempat peringkat 1 ya. Yang kedua, ini luar biasa di kebanggaan. Kebanggaan luar biasa. Kita selama 6 tahun terakhir 3 kali kita dinobatkan sebagai the most generous country in the world. Jadi negara yang paling bermurah hati di dunia. Itu laporan CAF dari Inggris 2018, 2020, 2022. Kita peringkat 1, ya. Kita mengalahkan 211 negara sebagai negara paling bermurah hati ya. Kalau ada tetangga susah kita tak tega ya, daripada ribut pilih ngalah ya. Jadi tanamkan ke anak-anak soal empati. Karena empati is the connection that leads to innovation. Empati itu yang akan membuat anak-anak bisa berinovasi di kemudian hari. Dan yang berikutnya yang kalah penting adalah spiritualitas nih, Bapak Ibu semua. Termasuk visi yang kuat. Jadi visi ini penting. Mungkin sudah sering kan mengantar anak-anak mondar-mandir sekolah rumah bertahun-tahun. Apa yang dicari? Ilmu. Oke. Saya punya program 6 tahun. 2 teman saya mencoba bunuh diri. Dua-duanya karena cintanya bertemu sebelah tangan. Saya bilang sama kawan saya, agama nggak larang mencintai, cuma diminta untuk mengatur waktu dan tempat
Buktinya Nabi Muhammad kalau panggil istrinya apa? Ada tahu? Ya Umairah ya, yang pipinya merah. Tapi nanti kalau soal pasangan kita, suami atau istri kita kehitaman, jangan dipanggil ya Hajar Aswad gitu ya. Tidak boleh pula kan Bapak Ibu. Dan yang berikutnya dalam hal ini ya, sudah mulai istri kan anak. Untuk menempuh 400 meter, sipil itu butuh waktu 37 jam, tapi beban melawan hanya 9 detik. Mungkin anak-anak kita punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat anak-anak kita mencapainya. Jadi baru anak-anak kita menentukan apa yang dia capai, lalu kerahkan semua sumber daya kita untuk membantunya mencapai dalam posisi singkat. Dan yang terakhir, spiritualitas. Kenapa ini penting? Buat apa dipuja-puja di dunia tapi tidak terus di akhirat? Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur? Berapa banyak orang bermaksiat saat kehidupannya sedang terjadi? Jadi orang yang paling cerdas itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanan. Einstein itu jenius Bapak. Lama kejeniusan wajahnya. Teorinya itu teori yang sangat populer di dunia, ini sebenarnya MC kuadrat. 100 tahun kematiannya dinobatkan sebagai tahun fisika. Tapi mereka tidak meneliti orang-orang paling berpengaruh di dunia. Ternyata orang paling jenius itu nomor 10. Nomor 1 sampai 9 adalah orang yang punya orientasi di spiritualitas. Nabi Isa nomor 3, Nabi Muhammad nomor 1. Hikmahnya apa? Intelektualitas tidak cukup. Kita harus membangun harmoni keseimbangan antara intelektualitas dengan spiritualitas. Ada satu sahabat saya, ini saya tulis di buku saya ceritakan di berbagai kesempatan ya. Saya mimpi tentang beliau sampai 5 kali. Namanya Firdaus. Firdaus nama apa? Surga. Beliau Masya Allah Bapak Ibu, kuliah di kedokteran. Ketika kuliah melalui musola, namanya musola Rusifah, fakultas kedokteran. Lalu berdatangnya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman kedokteran yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia. Saya di rumah sakit Syekh Anwar, saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini anjuran yang sering ngajar di musola kita. Gamal, ini anjuran yang suara kalinya itu bagus kan? Gamal, ini anjuran yang suara telawang itu bagus kan? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaian yang melantunkan dari suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita kelak? Kepintaran, jabatan, popularitas, keindahan paras, kekayaan, apapun yang anak-anak kita telah miliki, semuanya akan ditinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah kita akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang aneh. Detik ini Bapak Ibu, detik sekarang, ketika kita berkumpul di sini, miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi sekali-kali tidak bisa. Akhir kata, Bapak Ibu semua, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diundang Raja Charles, Putri Mahkota dan lain sebagainya. Satu hal yang saya tanamkan pada diri, keluarga, dan orang yang saya pimpin, kalau kita sempurnakannya, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Jadi orang yang percaya diri itu bukanlah sekedar orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersama. Ibu saya itu pesan ratusan kali bahkan di Bapak Ibu. Lakukan semuanya karena Allah, libatkan Allah dalam semua urusannya. Oleh karena itu, tetaplah menjadi berjalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau anak kita menjadi versi terbaiknya, ya, bangun jam 2-3 pagi setiap hari. Setelah sholat malam, ya, beliau ibadah, sholat subuh, zikir, beliau olahraga, ya, makan makanan yang sehat setiap hari, belajar keras, ya, sampai dia mulai cita-citanya. Begitu berhasil ya, dia buat dan membantu banyak orang di luar sana, menginspirasi jutaan orang di luar sana. Bahagia kan? Nah kita mulai menjadi orang tua versi terbaik buat anak-anak kita. Mungkin itu dari saya. Pesan terakhir dari saya Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu bagi saya baru mengambil ke-12 ya. Paling terang, paling panas, paling lebaran. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Segala dunia berasal dari Allah dan pulangnya dari setan. Jadi saya tidak salah apa-apa. Kupas-kupas buat manggis, puas tak puas, waktunya habis. Beruntung dari Ilian. Terima kasih cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi